Oke. Kak, Ya. tadi itu CP sama dengan CV ya tulisannya itu. Oh iya, CP sama dengan CV. Tadi NR. NR sama NK berarti sama ya Kak? Karena yang NRT sama NKT itu ya Kak? Ya, betul. Sebenarnya Oke. ya ini sih, K ini dibuat kalau kita tahu jumlah partikelnya. Karena K itu sama dengan R per NA. Di mana N per NA itu sama dengan N. Gitu. Sebenarnya emang ngeribetin sih jadi banyak persamaan ya. Ya hafalnya yang ini aja gitu. Terus hafalin ini. Oke. Dan misalkan ini tuh dipakai saat kita tahu jumlah partikel, tapi nggak tahu molar, massa molar. Nggak mungkin sih. Nggak mungkin bisa pakai dua-duanya. Salah. Saya bisa pakai dua-duanya sih. Nah, ingat ya kalau yang ini itu untuk monoatomik. Kak, bentar. Kalau diketahuin, kalau N kecil itu kalau itu ya Kak dikasih tahu massa molekul gitu. Atau Ya, massa molar. Ini jumlah mol sih sebenarnya. Oh ya jumlah. Jumlah mol. Dicarinya biasanya tuh pakai massa gas per massa molarnya. Massa molar diketahui biasanya Kak? Biasanya diketahui. Macam-macam sih sebenarnya kombinasinya. Makanya yang aku bilang susah karena dia banyak persamaan gitu. Terus diputer-puter. Kalau N gede tadi banyak molekulnya gitu Kak? Ya, jumlah molekul. Jadi terus yang bikin bingung lagi ada N besar, N kecil. M besar, M kecil. Emang diputer-puter. Nah, tadi kayaknya aku agak kelewat kenapa ini bisa 3/2 NR dari sini ya. Tinggal dibagi T aja. Kan DU per DT. Jadi kayak energi dalam dibagi T. Pakai 3/2 NR. Nah, terus untuk yang diatomik, jadinya CV-nya sama dengan 5/2 NR. Terus CP-nya sama dengan 7/2 NR. Dan satu lagi, diatomik T ekstrim, itu CV sama dengan 7/2 NR, CP sama dengan 9/2 NR. Gitu. Ada yang mau tanyain? Nah, satu lagi ada variabel yang penting yaitu di bawah deh. Gamma sama dengan CP per CV. Nanti ini bakal dipakai saat proses adiabatik. Ada yang mau ditanyain? Nanti kalau ini relasi ini mungkin kalau sempat nanti dijelasin di termo. Kamu nanya. Ya. Energi dalam itu energi kinetik ke energi dalam itu energi kinetiknya dikali N ya, jumlah partikel ya? Ya, betul. Jadi di sistem Jadi itu dianggapnya semua. Ya, dasarnya dari situ. Jadi sebenarnya kalau kalian kayak ngikutin alurnya, ya saling berkaitan antara satu sama lain. Di antara banyak persamaan itu saling berkaitan. Teori kinetik gas habis sih segini.
Sumpah Kak, udah teori kinetika sudah kayak udah gitu. Ya, intinya sampai segitu. Oh, wow. Berarti yang bikin banyak tuh yang kayak monoatomik, diatomik sama yang diatomik ekstremnya gitu-gitu doang kan Kak? Iya, betul. Enggak sih, nggak ada. Yang adiabatiknya bukan TKG Kak, itu termo. Iya, termo, adiabatik. Oh, Kan sebenarnya berkaitan, kan aneh juga kalau nggak dibahas gitu termonya. oke Kak. Oke, kita lanjut ke termo apa gimana nih? Oke. Lanjut Kak. Ya lanjut ya. Kita lanjut ke termodinamika. Termodinamika. Nah, termodinamika ini yang paling penting adalah hukum satu termodinamika. Termo, yaitu delta U sama dengan Q min W. Nah, kalau di fisika, kita pakainya minus. Kenapa gitu? Karena kasusnya gini. Ini misalkan satu sistem. Nah, kita tuh pengennya ada Q yang masuk sehingga menghasilkan suatu daya. Nah, contohnya kayak motor biasa gitu. Kan kita kasih isi bensin, dibakar dia menghasilkan daya. Nah, yang kita mau skemanya gitu. Makanya saat Q-nya masuk ke sistem, nilainya positif. Saat dia keluar dari sistem, nilainya negatif. Tapi kalau W, saat dia keluar dari sistem, nilainya positif. Karena itu yang kita mau. Dan saat dia masuk ke sistem, nilainya negatif. Kayak jadi persamaan ini. Beda di termo, mungkin bukan beda di termo, beda di kimia. Kalau kimia, dia nggak pakai konversi ini. Jadi Q sama W sama. Kalau di fisika begini. Nah, terus sama lagi delta U ini merupakan ini ya perubahan state, perubahan kondisi. Kita ambil contoh misalkan monoatomik. Monoatomik kan U-nya sama dengan 3/2 NKT. Jangan ini deh, pakai NRT aja. 3/2 NRT. Berarti kalau delta U-nya sama dengan 3/2 NR delta T. Tunggu kita biar general F aja ya. Ini T-nya T besar. Nah, kita bisa lihat di sini. Delta U itu sebanding dengan perubahan temperatur. Jauh ini ada yang mau tanyain? Nah, kalau Q biasa dia mengikutin aja. Ngikutin delta U sama W. Kalau W itu kita pakai paling dasarnya ya, W itu sama dengan tekanan dikali perubahan temperatur. Perubahan volume. Nah, tapi kadang perubahan gimana ya? Tekanan tuh dia bentuknya tergantung oleh V. Jadinya kita perlu buat dalam integral. Batasnya ada yang mau tanyain? Kayaknya kecepatan kan Kak?
Volume. Oke. Di sini sih Kan suaranya mati. Atau ke disconnect. enggak. Oh, Oh ya, internet. Tes sudah masuk belum? udah Kak. Udah ya. Kayak internetnya sih tadi agak bermasalah. Intinya kalau di kinetic gas, teori kinetic gas tuh dia V-nya itu cuma ada V RMS. Gak ada V biasa biasanya. Nah, kalau di termo gak ada V kecepatan. Adanya volume. Gitu. Oke. Volume dari ininya Kak, si Gas. alatnya. Oh, Gas. oke. Ya gas sih. Dalam alat ya gas. Ada lagi yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, Lanjut. nih. Nah, ada satu lagi yang perlu diperhatiin, ada namanya entropi. Yaitu nilainya adalah ds sama dengan dq per T. Nah, itu besarnya itu mungkin kalau sederhananya delta S sama dengan delta Q per T ya. Nah, ini entropi itu apa? Sebenarnya entropi itu masih abstrak banget. Dia itu melambangkan keteraturan dari gas partikel di gas. Keteraturan apaan Kak? Keteraturan partikel. Berbaris gitu. Ya gitulah. Aneh emang. Konsepnya gak jelas. Terima aja lah, ini gak penting sih definisi entropi. Oke. Nah, yang penting yang perlu dihafalin delta S. Karena S1 yang belajar termo aja belum tentu ngerti entropi itu apa. Kecuali di S2 dia belajar secara ninjau molekulnya. Nah, itu baru kelihatan entropi yang sebenarnya. Katanya gitu sih kata dosen. Nah, yang perlu diperhatiin ini, delta S sama dengan 0 tuh dia reversible. Maksudnya reversible itu adalah misalkan state A, kondisi A berubah ke kondisi B. Nah, dia bisa balik lagi kondisinya ke yang sama persis. Tuh. Nah, kalau delta S tidak sama dengan 0, maka dia irreversible. Jadi si B ini nggak mungkin balik ke A. Itu kayak Nah, siklus terus ya kan Kak? ya bisa dibilang bukan siklus sih. Kalau siklus kan gini ya. Kesini, ini kesini, ini kesini. Iya. Oh ya, bisa sih, bisa jadi. Ya. Jadi dia nggak mungkin membentuk siklus gitu. Bukan. Itu cuma satu proses doang. Jadi misalkan ini siklusnya gini ya tadi ya. Nah, kalau dia dibilang proses reversible, misalkan ini A, B, C. Kalau A ke B reversible, maka dia bisa balik lagi ke sini. Bisa ya. Sebenarnya ya, yang penting kamu hafalin aja sih. Kalau dikasih tahu reversible, delta S sama dengan 0. Karena dia berguna di perhitungan.
Oke, delta S itu entropi kan, Kak? Si delta S. Entropi. Nah, terus Kak, delta itu S. Q-nya tuh apa? Apa? Ya? Kenapa? Q-nya tuh apa ya, by the way? Q-nya itu Q. kalor yang masuk. Yang ini. Oh iya, iya, iya. Nah, makanya nanti delta S ini bakal berguna gitu. Kalau dibilang reversible. Oh, berarti perubahan Q-nya sama dengan 0. Gitu. Sama dengan 0 itu dia spontan. Delta S kurang dari 0 dia tidak spontan. Tapi yang paling sering kepake ya yang ini sih. Kalau di reversible, delta S sama dengan 0. Oke, aman, ada yang mau tanyain sejauh ini? Biasanya yang ditanya apanya, Kak? Nanti delta S-nya gitu, kita hitung gitu. Bisa jadi delta S. Bisa Atau jadi, ditanya sifatnya gitu. kenapa? Atau apa? Ditanya sifatnya gitu. Enggak Bisa ya? juga ditanya sifatnya, ya macam-macam soal. Tapi ya bisa juga kayak gitu. Jadi dari kita tahu Q nih, terus dapat delta S-nya berapa, terus dicek apakah dia irreversible, reversible, spontan atau tidak spontan gitu. Gitu sih. Ada lagi yang mau ditanyain? Kalau perubahan entropi itu kan ada entropi akhir dikurang entropi awal kan, Kak? Ya. Ya kan? Terus buat entropi akhir sama entropi awal itu kenapa entropi akhirnya 0, Kak? Emang kalau di ada soal. entropi? Ada beberapa soal. Itu acuan aja kali. Dikasih tahu gitu kan, entropi akhirnya 0. Gitu. Buat terus disuruh nyari entropi awal berapa. Nggak cuma dikasih tahu karena volumenya tetap gitu. Karena volume tetap, entropi akhirnya 0. Bukan delta entropi. Bukan. Enggak, dicarinya emang si delta perubahan entropinya. Oh. Kayak nggak terlalu berguna sih. Mungkin nanti bisa dikirimin soalnya ya. Ini Kak tutorial modul 9. Oh iya. Coba. Yang mana? Ini aku udah buka sih kayaknya. Nomor berapa ya? Nomor 10, nomor terakhir. Volumenya dibilangnya konstan. Mungkin karena konstan jadi 0 ya? Iya. Delta S-nya sama dengan 0. Ini kan ada reversible kan? Bukan volume akhirnya. Oh, karena reversiblenya jadinya delta S sama dengan 0. Ya, delta S-nya. Bukan S finalnya. Kan delta S-nya 0 kan, Kak? Terus tapi S2 min S1 3,2 gitu, Kak. Emang iya? Perubahan entropi? Enggak deh, Kak. Boleh coba kerjain nggak, Kak? Atau, bentar aku buka pembahasannya. Oke. Gimana nih? Aku bahas atau melanjut materi? Gimana? Rumusnya tuh yang mana sih, Kak? Yang NR bisa dua-duanya ya? NR dan FVF. Ini kayaknya nggak bisa aku bahas sekarang sih. Jadi ini kan ada volume konstan ya. Jadi kita perlu tahu karakter masing-masing proses. Ini kan isoporik. Oke. Lanjut dulu aja kalau gitu, Kak. Nah, kalau gitu kita lanjut dulu ya. Ada yang mau tanya lagi ya? Enggak. Oke.
Nah, jadi mungkin yang pertama kita bahas isokorik dulu. Tadi kan kasusnya isokorik ya. Nah, isokorik itu proses di mana volumenya konstan. Kalau kita pakai PV per T konstan, maka P per T jadi konstan. Yang artinya ya P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, selanjutnya, kalau kita coba tinjau W-nya. W sama dengan P kali delta V. Karena V konstan, delta V 0 kan. Berarti W sama dengan 0. Gak peduli P-nya berubah atau enggak, yang penting dia nggak ada perubahan volume. Angkanya 0. Nah, terus kalau kita masukin ke persamaan delta U sama dengan Q min W, berarti kan delta U, Q sama dengan delta U ya. Nah, ini sama dengan CV dikali delta T. Oh ya, perlu diperhatiin ya. Ini tuh kadang-kadang suka menipu. Ada yang pakai C besar, ada yang pakai C kecil. Ya bedanya C besar itu sama dengan N dikali C kecil. Nah, pokoknya kalau kalian ada yang nulis NCV delta T, berarti itu C kecil. Kalau nggak salah, kalau di pembahasan pakainya NCV delta T. N itu Tapi jumlah. masalah. Kenapa? N jumlah mol. Ini jumlah mol ya. Oke. Berarti kan yang Oke, atas jadi, tadi karena V-nya konstan, jadi V-nya nggak ada, jadi 0 gitu kan Kak tadi? kenapa? Isokorik W-nya akan selalu 0 gitu kan Kak? Iya, betul. Nah, terus ini delta U sama dengan CV delta T, ini dari yang di teori kinetik gas ya. Nah, dinilai sama dengan Q. Dari sini kalau kita masukin ke entropi, ds sama dengan CV T per dt. Ini ya, ini kan jadinya sebenarnya gini. Sejauh ini ada yang mau ditanyain? Ini muncul dari mana sih yang delta U-nya CV kali delta T? Oh, karena yang NCV. Yang tadi, ya, yang dibahas pas kapasitas kalor. Oke. Kan emang definisinya delta CV itu merupakan. Karena udah ini ya Kak, 3/2 NKT itu ya? Ya, dari situ. Sebenarnya dari definisi sih awalnya. CV. Jadi dari sini U sama dengan CV kali delta T. Nah, selanjutnya ada kalau kita tinjau kasus yang tadi, itu berarti nanti ds-nya sama dengan 0. Berarti Q sama dengan 0. Delta T sama dengan 0. Gitu sih. Oke. Sebentar. Nanti deh, kalau soalnya nanti, soal tadi ya, lihat pembahasan aja. Atau enggak nanti kalau mau minta dijelasin juga boleh. Nah, selanjutnya nomor 2 isotermik. Tadi DF itu yang entropi itu ya Kak ya? Ya delta ya ds delta S. Selanjutnya isotermik. Isotermik itu dia T-nya konstan. Terus berdasarkan PV per T jadinya PV konstan.
Nah, karena PV konstan, dari sini kan PV sama dengan nRT. Berarti T-nya konstan. Ya pasti T-nya konstan emang dari awal ya. Kak, kenapa dari T-nya konstan, PV-nya juga konstan, Pak? Oh, karena PV sama dengan PV ya? Oke, Kak. Iya, kan PV per T. Kita bahas delta U. Delta U kan sama dengan tadi yang V per 2 NR delta T. Nah, karena delta T-nya sama dengan 0, maka delta U sama dengan 0. Tuh. Nah, terus satu lagi, dari kita tinjau, delta U sama dengan Q min W. Karena delta U-nya 0, maka Q sama dengan W. W-nya gimana cara nyarinya? Kita pakai integral PDV. Yang mana P-nya sama dengan suatu konstanta, ini kan sama dengan nRT. Nah, jadinya P sama dengan nRT per F, per V. Maka ini integral nRT per V dV. Jadinya nanti dapat Q sama dengan W sama dengan NR ln V1 per V2. Nah, terus kalau kita tinjau perubahan entropinya, tinggal dQ per dt. Ini ada nRT-nya. Nah, ini jadinya sama dengan Q dibagi T aja langsung. NR V dV. Hafalin aja lah. Nah, selanjutnya isobarik. Dia P-nya konstan. Terus pakai PV per T ya konstan. P per T sama dengan konstan. Nah, kalau ini dia W-nya gampang ya. Tinggal P kali delta V. Karena P-nya konstan. Nah, terus kita tinjau lagi. Delta U sama dengan Q min W. Dari sini Q sama dengan delta U tambah W. Di mana delta U-nya itu merupakan CV delta T. Dan ini sama dengan NR delta T dari sini. Nah, makanya sama dengan, kan CP itu sama dengan NR ditambah CV. Jadi ini sama dengan CP delta T. Nah, terus jadinya perubahan entropinya tinggal CP per T dt. Sejauh ini ada yang mau tanya dulu gak? Agak banyak ya. Isokorik, isotermik, isobarik. Masih 3, ada satu lagi adiabatik. Kalau misalkan bingung ya, hafalin aja gitu. Aku bingung masih yang di itu sih Kak, yang tadi. Yang C besar V sama dengan N kali CV itu Kak. Oh, ya itu intinya definisi sih. Jadi CV itu spesifik kapasitas kalor.
spesifik. Terus kalau misalnya di isobarik itu pakai CV-nya yang C besar atau yang C kecil? Itu tergantung, Kak. Isobarik mana tadi? Isobarik. Ini Iya. kalau aku di sini pakai C besar. Kalau mau pakai C kecil juga boleh. Ini pakai yang ini ya. Ini aku pakai C besar. Kalau pakai C kecil juga boleh. Jadinya ini sama dengan N dikali CP kecil kali delta T. Tapi yang lebih aman, yang lebih general pakai yang gede. Dari satuan aja lihat. Kalau ada per mol, itu CP kecil. Itu C kecil. Oke. Gitu. Makanya kan perlu dikali jumlah mol lagi kan. CV juga sama begitu. Oke, Kak. Lanjut. Kalau yang Terus dari satuannya apa, Kak? Kalau yang kecil kan per mol. Kalau yang C besar ya nggak ada per mol. Oh, oke. Biasanya itu dia CP itu sama dengan Joule. Kalau yang C kecil ya, Joule per mol Kelvin. Oke. Nah, kalau yang besar ya Joule per Kelvin. Ini C kecil, C besar. Baik CP atau CV ya. Nah, terus untuk adiabatik, dia Q-nya, delta Q-nya sama dengan 0. Dari Q sama dengan 0, terus bukan delta Q sih, Q itu udah perubahan. Sama dengan 0, terus ini hafalin aja, untuk persamaan adiabatik adalah PV pangkat gamma sama dengan konstan. Artinya P1V1 pangkat gamma sama dengan P2V2 pangkat gamma. Tadi gamma ini ya, CP per CV. Jadi kalau di monoatomik, 5/2 per 3/2, 5/3. Atau kalau di diatomik, dia 7/5 atau 9/5. Nah, dari sini karena Q-nya 0, maka kalau kita tinjau persamaan, ini kenapa sih? Kenapa jadi hitam ya, nggak apa? Nggak deh. Ini jadinya sama dengan delta U sama dengan min W. Nah, terus ini nanti ya integral WdV. Nah, terus ds-nya Ada minus, Kak? Kenapa? Minus. Oh, ada ya, sorry, minus. Nah, perubahan entropinya sama dengan 0. Karena dQ per dt. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Sebelum habis, ini dulu deh. Ada lagi, kita tinjau siklus. Yang perlu diingat, dalam satu siklus, ini ya. Ya, benar gini. Misalkan ini A, ini B, ini C. Dalam siklus, delta U total sama dengan 0. Kenapa gitu? Karena prosesnya kan dia dari A ke B, ke C, ke A lagi. Nah, state akhir kurang state awal itu sama dengan 0. Karena state-nya sama kondisinya. Itu yang penting. Nah, terus kalau ditanya dalam satu siklus, kalau ditanya W sama dengan berapa, kita tinggal lihat aja area di dalam siklusnya.
sama dengan area dalam siklus. Di mana ininya P ya. Ini P. Ini kayak pakai integral gitu. Kan integral PDV. Kak, Terus itu yang panah dari A ke C emang panahnya kayak gitu ya? oh, salah. Iya, sorry. Balik. Nah, terus aturannya lagi dalam hal W ini, kalau dia clockwise, nilainya positif. Kalau dia counterclockwise, nilainya negatif. Tuh. Nah, terus kalau di siklus-siklus, itu istilahnya mesin kalor ya. Ya maksudnya mesin kalor tuh mengubah dari kalor ke usaha gitu atau kinetik. Nah, ada namanya efisiensi. Efisiensi sama dengan W per Q1. Jadi kasusnya gini nih. Ada sistem, dia dimasukin Q1, misalkan motor bensin ya. Si bensinnya dibakar, terus dia menghasilkan usaha, dan ada panas yang hilang ke lingkungan. Makanya nilainya karena energi kekal berarti W sama dengan Q1 min Q2 per Q1. Sama dengan 1 min Q2 per Q1. Jadi efisiensi bisa pakai ini, bisa pakai ini. Gitu. Tadi Nah, yang terus searah jarum jam positif berlawanan negatif itu kayak Kak apa? usaha W Usahanya. kerja Di ya. dalam grafiknya Kak siklus. Ya, betul. Kalau yang dalam kasus ini dia clockwise ya, jadi positif. Nah, selanjutnya adalah mesin Carnot. Mesin Carnot tuh jadi dia bentuknya gini. Ini ada 4 proses ya. Nah, terus yang perlu diingat, ini isotermal yang atas, yang bawah isotermal, yang kanan adiabatis, yang kiri adiabatis. Nah, terus efisiensinya mirip sama ini, tapi Q2 per Q1 itu setara dengan T2 per T1 dalam Kelvin. Oke, dia 1 min T2 per T1. Ini dalam Kelvin ya. Sudah ada yang mau tanya nggak? Udah kurang dari 1 menit. Nanti Berarti, mungkin. Gimana? Ini N tadi tuh ininya ya Pak? Apa Kak mesin? Efisiensi. Oke. Efisiensi termal. 1. Kak bisa buat meet lagi nggak Kak? Aku mau nanya bentar. Boleh. Oke. Kalau gitu matiin dulu aja ya. Iya.